Saudara-saudara, beri dia sambutan yang meriah. Lengwan. Menindas yang sedikit dengan yang banyak. Pahlawan macam apa itu? Gadis kecil ini bukan urusanmu. Jika kau tidak ingin mati, nyala. Kau dengar itu? Jangan tunda urusan bos kamu. Gadis bau kamu dari mana? Aku tidak mengubah namaku saat bepergian, maupun nama keluargaku saat duduk. Lin Wan, Lin Wan. magang baru itu. Jangan khawatir, aku akan melindungimu mulai sekarang. Ini adalah wilayahku. Saat kau datang ke sini, kau harus mendengarkanku. Kau tidak boleh merundungnya. Namaku Kinsui. Aku 3 tahun lebih tua darimu. Aku akan menjagamu mulai sekarang. Kakak Kinsui. Aku telah bertemu orang lain yang sepertimu. Yang bersedia melindungiku. Betapa imutnya magang ini. Tampan dan imut. Aku menyukainya. Jangan takut, aku adalah pemegang sabuk hitam taekwondo. Aku benar-benar tidak akan membiarkan sekelompok sampah ini menyentuh seujung jarimu pun. Terima kasih kakak seperguruan. The film was translated and Bos? narrated by M Media. Apakah ini masih bos Lingdu? Yang ku kenang. Mengapa dia terlihat sangat mirip? Seperti teh hijau. Ya, teh hijau. Siapa peduli dia teh hitam, teh hijau, atau teh olon? Beri aku sekoci air mendidih, dan seduh dia. Serang. Kakak seperguruan awas. Apakah kamu masih mau lagi? Aku tidak akan berani lagi. Masalahnya adalah, anjingku akan melahirkan. Kami akan melepaskanmu untuk hari ini. Kita akan selesaikan perhitungan kita di lain hari. Bangun. Ayo pergi. Gadis ini memiliki kemampuan yang bagus. Bahkan gengsi yang tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun melawannya. Mengapa aku tidak tinggal di sisinya dan melihat apakah aku bisa mencari tahu berita apapun tentang kakak Kinsui? Jangan takut. Mereka sudah pergi. Terima kasih kakak seperguruan. Aku Luming. Mohon bimbingannya di masa depan. Jangan khawatir, aku akan melindungimu mulai sekarang. Di seluruh pangkalan pelatihan Eurasia, tidak ada yang akan berani menindasmu. Benar, Xiaoming. Pangkalan Eurasia sangat rahasia. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Ini. Aku tidak ingin mati. Bos? Aku salah. Bos? Ampuni aku. Kau menjual informasiku kepada geng Xian. Kau punya keberanian yang luar biasa. Kakak besar, Gueyon yang kau minta untuk kuselidiki. Aku menemukan informasi tentangnya. Saat ini adalah obat terlarang yang populer di pasaran. Itu bisa mengendalikan pikiran seseorang dan sangat membuat ketagihan. Saat ini sangat populer di pasar gelap. Obat-obatan terlarang. Bagaimana dengan sumbernya?
Sudahkah kau menemukannya? Masih menyelidiki. Lanjutkan. Juga gadis bernama Lin Wan. Aku juga telah menemukan informasi tentangnya. Dia adalah pewaris klub Lin. Dia saat ini berada di pangkalan pelatihan bakat tingkat tinggi Eurasia. Menjalani pelatihan dalam R&D farmasi. Tidak hanya dia cantik, tetapi kepribadiannya juga sangat baik. Nilai-nilainya juga luar biasa. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Lanjutkan pekerjaanmu, pergi sana. Ya. Jangan khawatir, aku akan melindungimu mulai sekarang. Lihat bos tersenyum. Terlihat sangat terpikat. Mungkinkah dia sedang jatuh cinta? Sialan. Aku lupa memberitahu bos. Gadis ini sudah punya tunangan. Dan dia adalah presiden grup gue. Gue Jingran. Gu Jingran. Tuan gue. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Nona Lin belum menghubungimu selama 3 hari. Aku dengar bahwa dia baru-baru ini bertemu seorang adik seperguruan yang putih bersih dan tampan. Mereka berdua terus-menerus di sekolah. Entah makan atau jalan-jalan. Bersenang-senang. Dia mungkin belum jatuh cinta pada adik seperguruan itu, Kang. Apa hubungannya itu denganku? Dia dan aku hanya terikat oleh pernikahan bisnis. Siapa yang dia sukai adalah urusannya. Tuan gue, perwakilan siswa dari pangkalan pelatihan Eurasia telah tiba. Mereka bilang mereka ingin mendiskusikan masalah investasi di pangkalan dengan Anda. Apakah Lin Wang sudah sampai? Pergi dan persilakan dia masuk. Baik. Silakan masuk. Kakak Jingran. Ternyata kau. Kakak Jingran, kau pikir siapa itu? Presiden kami Gu mengira itu adalah Nona Lin Wan. Lin Wan selalu saja Lin Wan. Apa sebenarnya kekuranganku dibandingkan dengannya? Kakak Jingran, kau mungkin tidak tahu ini. Lin Wan baru-baru ini bertemu dengan seorang adik seperguruan bernama Luming. Mereka berdua cukup dekat. Dia mungkin tidak punya waktu untuk datang ke sini. Begitukah? Jika dia punya seseorang untuk menemaninya, aku juga cukup senang. Kakak Jingran. Lin Wan hanyalah seorang penggoda kecil yang pelin-pelan. The film Dia was sama sekali translated tidak layak and untukmu. narrated by M. Suya, Media. mengenai investasi kampus. Bicaralah dengan kepala departemen operasi. Aku sebentar lagi ada rapat lain, jadi tidak bisa bicara denganmu lagi. Baiklah. Tuan gue. Bagaimana bisa aku tidak tahu kau akan mengadakan rapat sebentar lagi? Berhenti bicara omong kosong. Cepat selidiki untukku. Siapa sebenarnya Luming itu? Juga. Jika aku melihat seseorang yang tidak ingin kulihat lagi, kau kemasi barang-barangmu dan pergi. Ya ampun. Jadi istrimu tidak menginginkanmu, dan kau melampiaskannya padaku. Nasib seorang pekerja keras. Ini benar-benar lebih pahit daripada Americano dingin. Ya. Kakak seperguruan. Kakak seperguruan. Kakak sedang apa di sini? Si kecil ini, kakinya terluka. Ia terjepit di celah batu bata. Aku menyelamatkannya. Lihat, bukankah ia imut? Jadi begitu ceritanya. Xiao Ming, ada apa? Wajahmu terlihat tidak sehat. Aku baik-baik saja, aku hanya sedang berkeliling. Aku membuat kakak khawatir.
Qinzue, apakah kecanduan obatmu kambuh? Apakah kamu merasa menderita? Melihatmu begitu menderita, aku juga merasa sangat sedih. Lin Jun, berhentilah bersikap munafik. Demi keinginan egoismu sendiri, kau tidak ragu untuk mengembangkan obat terlarang Guiyun. Kau mencelakai orang yang tidak bersalah. Kau mengabaikan moralitas dan etika manusia. Qinzue, haruskah aku menyebutmu pintar atau bodoh? Hanya berdasarkan beberapa set data eksperimen, kamu bisa menebak apa yang ingin kulakukan sebagai mentormu. Sungguh, aku tulus menghargai bakatmu. Hanya saja sayang sekali bahwa kamu memilih untuk menjadi musuhku, dan bodohnya mencoba mempublikasikannya. Lin Jun, bisakah kau menghadapi mereka yang menganggapmu sebagai keyakinan dan harapan mereka? The film was translated and narrated by M Media. Qinzue, kamu masih sangat naif. Sedikit yang kamu tahu, sama sekali tidak ada yang peduli apakah kamu hidup atau mati. Itu tidak benar. Ada satu orang yang sangat peduli. Namanya adalah Lumin. Qinzue, apakah kamu mengenalnya? Sepertinya kamu memang mengenalnya. Siapa dia? Dan apa hubunganmu dengannya? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Jika kamu tidak mau mengatakannya, maka kamu pasti mengenalnya. Pergi. Bawa hasil penelitian terbaruku ke sini. Biarkan kakak seniormu merasakannya secara menyeluruh. Anak baik. Sekarang, apakah kamu akan bicara sendiri? Atau haruskah aku membantumu mengatakannya? Apa yang kau lakukan? Tangkap dia. Lepaskan. Sekarang, bisakah kamu memberitahuku siapa Luming itu? Dia adalah adik laki-lakiku dari panti asuhan. Adik laki-laki dari panti asuhan. Baiklah. Sepertinya Luming ini datang khusus untuk Qinzue. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang yatim piatu tanpa kekuasaan atau pengaruh. Mengapa kita harus takut padanya? Aura semacam itu. Apakah dia benar-benar hanya seorang anak yatim piatu? Karena Luming datang untuk Qinzue. Kita akan memastikan dia tidak pernah kembali. Maksudmu adalah, Tidakkah kamu tahu, Yulong adalah bos dari geng Xiang. Suruh dia memancing Luming keluar. Dan lihat dengan tepat, seberapa banyak yang dia ketahui tentang urusan kita. bagaimana dengan Lin Wan? Malam itu Qinzu masuk ke laboratorium. Lin Wan juga melihatnya. Kau tidak akan melepaskannya begitu saja, hanya karena dia adalah keponakanmu, bukan? Keponakan. Dia tidak lebih dari tian terakhir yang kugunakan untuk membalas dendam pada seluruh keluarga Lin. Kau adalah Lumin. Lui Chengyan, mengapa kau? Kau adalah Lumin. Aku dengar kamu tahu keberadaan Kim Su. Di mana dia? Aku bertanya padamu sekali lagi. Di mana dia? The film was translated and narrated Mana by aku tahu M di mana Media. dia? Wanita itu Suya. Bahkan tidak memberitahuku siapa Qinzue.
Menilai dari sikap Lu Chenyan, Qin Zhui ini pasti sangat penting baginya. Lu Chenyan, selama kau berlutut sekarang dan bersujud 3 kali padaku dan menjamin bahwa Lindu tidak akan mencampuri urusan Geng Xian di masa depan, aku akan memberitahumu keberadaan Qin Zhui. Kamu mencari mati. Apa yang terjadi, iblis ini? Mengapa dia tidak bermain sesuai aturan? Saudara-saudara, serang! Aku akan bertarung denganmu sampai mati hari ini. Bicara. Di mana Qin Zhui? Lu Ming, apakah kamu baik-baik saja? Cepat bangun. Kakak senior, kenapa kakak datang ke sini? Aku tidak mungkin memberitahunya bahwa aku mengkhawatirkannya. Jadi aku diam-diam mengikutinya kan? Bukankah dia akan berpikir, aku adalah penguntit mesum? Tidak, aku tidak bisa mengatakannya. Aku tadi lewat. Aku tadi lewat di sini. Dia benar-benar hanya sedang lewat. Itu kebetulan sekali. Kamu lagi. Lu Min tidak lebih dari seorang siswa biasa. Bagaimana tepatnya dia menyinggung kalian semua? Kau bajingan. Apakah kau mendengar apa yang kau katakan? Hentikan omong kosong ini. Jika tidak ingin dipukuli, nyahlah. Bajingan, pergi. Cepatlah duduk. Biar kulihat lukamu. Mungkin. Dia benar-benar hanya sedang lewat. Kakak seperguruan. Kamu sangat peduli padaku. Aku berjanji akan menjagamu. Tentu saja aku harus melindungimu dengan baik. Kamu bocah nakal. Aku sangat peduli padamu, dan kamu masih mengejekku. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Aku pergi. Kakak seperguruan, aku salah. Maafkan aku. Lu Ming, katakan padaku dengan jujur, bagaimana kamu menyinggung orang-orang dari Geng Xian? Baiklah. Jika kakak benar-benar ingin tahu, aku akan memberitahumu. Sebenarnya aku Seorang yatim piatu. saat aku berusia 5 tahun, aku diculik oleh pedagang manusia. Karena aku menderita autisme. Tidak ada yang mau membeliku. Jadi aku pergi ke panti asuhan. Di panti asuhan, aku tidak punya cukup makanan atau pakaian hangat. Tapi kemudian keadaan menjadi baik-baik saja. Aku bertemu kakak perempuan beberapa tahun lebih tua dariku. Dia akan memberikan semua makanan anak kepadaku. Dan memberikan semua hal yang menyenangkan kepadaku. Tapi setengah bulan yang lalu, aku baru tahu bahwa dia ditangkap oleh orang-orang dari Geng Xian. Sungguh keterlaluan dalam masyarakat yang diatur oleh hukum. Mereka berani bertindak begitu merajalela. Kakak seperguruan. Alasan mengapa aku tidak memberitahumu tentang masalah ini adalah karena aku tidak ingin kamu terlibat. Jangan khawatir. Serahkan masalah ini padaku. Aku pasti akan membantumu menemukan adikmu dan membawanya kembali. Sepertinya dia tidak tahu identitas asliku. Kakak seperguruan. Selesai. Buka matamu sekarang. Aku. The film was Lu Ming, translated and kamu benar-benar narrated by penakut. M-Media. Kamu bahkan tidak mau membuka mata saat memasang plester. Dia pasti melakukan itu dengan sengaja. Kakak, apakah kamu sedang mempermainkanku? Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Tunggu aku.
Lu Chengyan ini benar-benar tidak normal. Bos Lindu yang bermartabat. Ternyata adalah monster yang merengek. Aku harus segera memberitahu Suya tentang Lumin. Itu adalah urusan Lu Chengyan. Secara diam-diam, siapa yang berencana kau beritahu? Aku akan mencobanya juga. Kakak kamu benar-benar luar biasa. Tapi aku sangat penasaran, kamu seorang nona muda kaya. Bagaimana kemampuanmu bisa begitu hebat? Dalam pikiranmu. Seperti apa nona muda kaya itu? Seperti Suya yang lembut dan rapuh. Lembut dan anggun. Aku tidak tahu. Lagi pula, aku tidak terlalu suka nona muda seperti dia. Lalu tipe seperti apa yang kamu suka? Aku menyukaimu. Maaf bos, kami hanya menangkap beberapa bawahan Yulong, dan Yulong berhasil kabur. Tidak apa-apa. Orang itu pada dasarnya licik. Kerahkan semua kekuatan. Bawa dia kembali kepadaku dengan segala cara. Kakak. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku sedang memikirkan apa yang baru saja kamu katakan. Aku. Lalu tipe seperti apa yang kamu suka? Aku menyukaimu. Sejak kecil. Kamu adalah orang kedua yang mengatakan menyukaiku. Orang pertama adalah ibuku. Bagaimana mungkin? Lihatlah kakak kamu begitu cantik. Kepribadianmu baik, dan kamu begitu luar biasa. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak menyukaimu? Itu benar. Saat aku masih sangat kecil, ibuku meninggal dunia. Ayahku tidak menyukaiku. Dia hanya memperlakukanku sebagai alat untuk aliansi pernikahan keluarga. Saat aku berusia 15 tahun, aku menandatangani kontrak pernikahan dengan pewaris grup Gu Jingran. Selama bertahun-tahun, aku telah berada di sisinya. Mencoba untuk menjadi istri kaya yang memenuhi syarat. Tapi sebenarnya aku tahu, Gu Jingran, dia tidak menyukaiku. Orang ini. Kalau begitu orang ini benar-benar tidak punya mata untuk menilai orang. Bagaimana denganmu? Bagaimana dengan aku? Apakah kamu menyukainya? The film Aku- was translated and narrated by M. Media. Aku suka. Atau lebih tepatnya, aku pikir aku menyukainya. Aku adalah tunangannya. Dia cakap dan tampan. Aku menyukainya. Tapi, Lenwan. Kamu bukan aksesori bagi siapapun. Kamu adalah dirimu sendiri. Kamu tidak perlu mengompromikan dirimu hanya untuk melayani orang lain. Kamu harus mengejar apa yang benar-benar ingin kamu lakukan. apa yang benar-benar ingin kulakukan? Aku ingin menjadi seperti pamanku dan menjadi peneliti farmasi. Meneliti obat penyembuh dan penyelamat nyawa. Membantu mereka yang menderita karena penyakit. Kim Sul pernah mengatakan ini padaku. Penuh antisipasi. Tentang mimpinya. Tapi sekarang dia di penjara. Nasibnya tidak diketahui. Aku harus menemukannya sesegera mungkin. Lumin,
Apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa. Aku hanya sedang berpikir, seseorang yang serajin dirimu kakak, dan begitu luar biasa, pasti akan mencapai mimpinya. Tapi, ayahku hanya ingin aku menikah dengan Gu Jingran untuk memperkuat aliansi bisnis keluarga Lin. Maka kamu harus lebih lagi mengejar kebahagiaanmu sendiri. Alih-alih terikat dalam pernikahan tanpa cinta. Tapi jika aku memutuskan pertunangan, ayah pasti akan sangat marah. Keluarga Lin dan keluarga Gu mungkin juga akan memutuskan hubungan karena hal ini. Aku... Lenwan, kamu harus ingat, di belakangmu selalu ada seseorang yang mendukungmu. Tidak peduli apapun yang dipikirkan orang lain. Masih ada aku. Aku... Kakak seperguruan. Ada apa? Aku ingin bertanya padamu. Halo, Kak Jingran. Apakah ada yang salah? Sikapnya terhadapku. Mengapa terasa jauh lebih dingin? Wan, aku membeli kue kering kuning telur asin favoritmu. Bisakah kau keluar sebentar? Kak Jingran, mengapa kamu tiba-tiba bersikap begitu baik padaku? Aku sekarang aku. Ini sangat sakit. Ada apa denganmu? Sakitnya luar biasa. Wan, kau sedang bersama siapa? Kak Jingran, aku tidak ada di rumah sekarang. Tolong berikan barang-barangnya kepada pelayan dulu. Wan, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kukatakan padamu. Lalu kamu, pergilah ke kedai kopi di dekat pintu masuk rumahku dulu. Dan tunggu aku. Baiklah, Apakah kamu baik-baik saja? Biar kulihat, apakah kamu terluka? Baiklah. Kamu bocah beraninya, kamu berbohong padaku. Tuan Gue. Bahkan jika Anda menatap WeChat sampai bunga-bunga bermekaran, pesan Nona Lin tidak akan muncul secara otomatis. Lalu katakan padaku apa yang harus kulakukan. Sebenarnya Tuan Gue, presiden yang mendominasi, juga bisa mengambil inisiatif. Seluruh rutinitas mengejar istri sampai ke tempat kremasi itu sudah ketinggalan zaman. Jika Anda terus menunda-nunda ini, Nona Lin mungkin benar-benar akan menjadi milik orang lain. Apa maksudmu? Ada lagi. Artinya Anda perlu mengambil inisiatif. Lalu apa yang harus kulakukan? Melamar. Wan, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi ke orang lain. Kakak Film was seperguruan. translated and Apakah kamu akan narrated menemuinya by sekarang? M-Media. Kak Jingran bilang, dia perlu menemuiku untuk sesuatu. Ini pertama kalinya. Dia menghubungiku secara aktif. Jadi, apakah kamu akan pergi? Lumin, kamu bilang kamu menyukaiku. Apakah itu benar? Aku. Aku hanya menggodamu. Lumin, kamu benar. Aku seharusnya berani mengejar impianku sendiri dan tidak seharusnya terikat dalam pernikahan ini. Sebentar lagi, aku akan mencari kakak Jingran dan memperjelas semuanya agar aku tidak menghambatnya juga. Lumin, baru saja sebelum kakak Jingwan menelpon. Apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Yang ingin aku tanyakan adalah, kakak seperguruan. Laki-laki seperti apa yang kamu sukai? Aku suka jenis ini. Biar kutunjukkan padamu. Fisik ini. Ditambah kemeja ini. Benar-benar menakjubkan.
Teruskan. Aku bisa melakukannya. Wan Wan. Kakak Jingran. Mengapa kamu begitu gugup? Apakah aku? Wan Wan. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kebetulan. Aku juga punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kita. Mari Kita menikah. kita batalkan pertunangan ini. Batalkan pertunangannya. Mengapa? Apakah ada sesuatu yang kulakukan salah? Kakak Jingran. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku baru menyadarinya sendiri. Menjadi Nyonya Gu bukanlah impianku. Wan Wan. Pertunangan bukanlah permainan anak-anak. Ini menyangkut kerjasama dan urusan antara kedua keluarga kita. Itu tidak bisa dibatalkan hanya dengan satu kata darimu. Kakak Jingran, tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Apakah kamu benar-benar bersedia demi selembar kertas pertunangan untuk menjalani seluruh hidupmu dengan seseorang yang tidak kamu sukai? Aku tidak. Aku tidak bersedia. Baru saja, seseorang memberitahuku. Maka kamu seharusnya lebih lagi mengejar kebahagiaanmu sendiri, bukannya terikat dalam pernikahan tanpa cinta. Beranilah dan kejar impianmu. Daripada terjebak oleh pertunangan ini. Dia. Apakah itu murid baru Lumin? Kau baru mengenalnya selama beberapa hari. Orang seperti apa dia? Apakah kau mengerti? Apakah kau benar-benar tahu? Terima kasih atas kue kuning telurnya. Kakak Jingran mengenai pertunangan itu. Aku sendiri yang akan menjelaskannya kepada kedua orang tua. Dan menanggung semua tanggung jawab. Wan Wan. Luming, mengapa kamu ada di sini? Pakaianmu. Aku baru saja bergegas keluar rumah, jadi aku asal pakai baju saja. Jangan memakainya lagi di masa depan. Kelihatannya tidak bagus. Ada banyak orang jahat di luar sana. Kamu adalah seorang pemuda yang muda dan tampan. Pemuda rapuh yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Berpakaian seperti ini sangat berbahaya. Apakah kamu mengerti? Kakak seperguruan. Ini pasti Tuan Gu. Kakak seperguruan. Aku yang muncul tanpa diundang seperti ini. Tuan Gu tidak akan marah padaku kan? Tidak akan. Jingran bukan orang seperti itu. Benar. Tuan Gu, aku benar-benar minta maaf. Begitu aku masuk, aku melihat Anda dengan kasar, menarik Kak Wan Wan. Jadi aku berpikir dia sedang ditindas, dan bergegas masuk karena khawatir. Aku minta maaf. Datang ke sini dengan berpakaian seperti ini. Katakan padaku, kau hanya bertindak gegabah karena khawatir. Siapa yang akan percaya itu? Wan Wan adalah tunanganku. Kami baru saja mengobrol tadi. Mengobrol. Apakah mengobrol perlu tarik-menarik dan menyeret? Ini urusan antara Wan Wan dan aku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Urusan kakak seperguruan. Itu adalah urusanku. Lumin, aku tidak tahu. Mengapa kau terus mengganggu Wan Wan berulang kali? Tapi Wan Wan adalah tunanganku. Ingat itu. Tuan Gu. Aku dengar. Anda 3 tahun lebih tua dari kakak seperguruan. Terus kenapa? Kalau begitu Anda adalah orang tua. Bagaimana mungkin Anda layak untuk kakak seperguruan jika kalian berdua menikah? Pasti akan ada kesenjangan generasi. Aku baru 25 tahun. Apa maksudmu 25? Itu berarti Anda hampir 30 tahun. Maka Anda benar-benar harus bergegas dan menikah. Tapi tidak peduli seberapa cemasnya Anda tidak bisa memaksakan pernikahan. Aku tidak melakukannya. Jarang sekali melihat kakak Jingran begitu marah. Itu tidak biasa. Wan Wan, apa yang terjadi hari ini?
Aku akan berpura-pura tidak pernah mengatakannya, karena kau tidak ingin menikah secepat ini. Aku bisa menunggumu. Aku, Ini sudah larut. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Apa yang kau lakukan sekarang? Anda tidak perlu mengantarnya. Aku yang akan mengantarnya. cukup sampai di sini untuk hari ini. Melihat cara mereka bertindak, aku mungkin tidak bisa menyela pembicaraan. Apakah kau punya mobil? Tentu saja aku mau. The film was translated and Ini mobilmu. narrated by M Media. Kenapa? Apakah tidak terlihat bagus? Mobil ini tidak aman. Aku akan mengantarmu pulang. Aku, Kenapa tidak aman? Jangan bergerak. Baiklah, sekarang sudah amankan. Wan, apakah kita benar-benar harus naik mobil ini? Ada apa dengan mobil ini? Tuan Gu ini ramah lingkungan dan berventilasi baik. Aku tahu. Jadi ini Tuan Gu. Tinggi dan perkasa. Memandang rendah kami rakyat jelata. Kakak seperguruan, ayo pergi. Kakak seperguruan pegangan yang erat. Kita berangkat. Lumin, Ada apa? terima kasih. Kakak seperguruan, kenapa kakak berterima kasih padaku? Bukankah kakak sering membantuku sebelumnya? Itu benar. Kemana kita akan pergi? Kakak akan tahu sebentar lagi. Baiklah, kita sudah sampai. Mengapa kamu membawaku ke sini? Untuk menonton kembang api. Apakah kamu gila bocah? Ini bukan tahun baru maupun hari libur. Dari mana asal kembang api itu? Tonton saja. Siapa bilang tidak boleh tahun baru atau hari libur dan tidak boleh ada kembang api? Lumin. Kamu, Kakak seperguruan, kenapa kakak menangis? Apakah kakak tidak suka kejutan yang aku siapkan untukmu? aku menyukainya. Aku sangat menyukainya. Kalau begitu jangan khawatir. Kejutannya masih akan datang. Kakak seperguruan lihat, memberimu setangkai bunga merah kecil, hadiah, karena telah berani hari ini, karena telah menjadi dirimu sendiri kakak seperguruan. Terima kasih. Lumin. Ini pertama kalinya seseorang memberiku bunga. Kakak. Kembang api ini cukup bagus. Aku akan memberitahu kakak untuk memberimu hadiah nanti. Kakak Ruefem. Bos mengejar. Seorang gadis itu agak mahal. Kembang api seharga 1 juta dinyalakan begitu saja. Apa yang kau tahu? Ini adalah cinta. Wan, ini untukmu.
The film was translated and narrated Apa by ini? M Media. Aku tidak tahu. Seorang anak laki-laki memintaku untuk memberikannya padamu. Dia bilang kau pasti akan menyukainya. Anak laki-laki itu secara khusus menginstruksikanku agar kau membukanya sebelum pesta dansa. Dia bilang dia ingin memberimu kejutan. Sebuah kejutan. Mungkinkah itu Luming? Sudahlah. Aku akan tahu saat waktunya tiba. Wan Wan. Suya. Mengapa kamu mengenakan gaun yang kukirimkan untuk Wan Wan? Tuan Gue, mengapa Anda tidak berkaca dulu sebelum bicara? Aku bahkan tidak punya informasi kontak Nona Lin Wan. Apakah Anda meminta saya untuk menerobos masuk ke asrama putri? Mencari seseorang untuk melakukannya untukku bukanlah hal yang mustahil. Lagi pula Tuan Gue tidak akan tahu. Halo, Asisten Yang, mengapa kau ada di sini? Nona Suya. Apakah kakak Jingran yang memintamu datang untuk mengantarkan sesuatu? Ya, tidak. Tuan Gu secara khusus menginstruksikan saya untuk secara pribadi menyerahkannya kepada Nona Lin Wan. Berikan padaku. Aku akan membantumu mengantarkannya kepada Lin Wan. Tidak perlu. Mana berani saya merepotkan Nona Suya. Saya akan secara pribadi. Asisten Yang asrama putri kami melarang laki-laki masuk. Kau juga tidak punya informasi kontak Lin Wan. Aku khawatir kau harus tetap di sini sampai dia keluar. Apel. Grup Sanction. Kontraknya sedang bermasalah. Aku akan segera kembali. Kalau begitu saya akan merepotkan Nona Suya. Tolong pastikan untuk menyerahkannya secara pribadi kepada Nona Lin Wan. Katakan padanya bahwa ini adalah apa yang disiapkan secara khusus oleh Tuan Gu untuknya. Gaun pesta dansa itu. Tidak masalah. Serahkan padaku. Aku akan membawakannya ke atas padanya sekarang juga. Terima kasih, saya pergi dulu. Lin Wan. Kakak Jingran adalah milikku. Kakak seperguruan. Sepertinya seleraku cukup bagus. Pakaian ini benar-benar indah. Itu benar-benar dipilih olehmu. Aku tidak menyangka kamu tahu tentang ini. Aku tidak tahu tentang itu. Namun, demi kakak seperguruan aku bisa belajar. Bocah ini. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu pandai merayu? Wan Wan. Kakak Jingran, mengapa kamu ada di sini? Kakak Jingran, dia adalah pasangan dansa yang aku undang. Lin Wan tidak akan keberatan The kan? film was translated Jadi and begitu rupanya. narrated by Kalau M begitu aku Media. harap kalian berdua bersenang-senang hari ini. Wan Wan, tunggu. Tuan Gu, Anda salah menangkap orang bukan? Jika aku tidak salah ingat, pasangan dansamu seharusnya adalah kakak seperguruan Suya kan?
Aku tidak salah orang. Aku sedang menarik tunangan. Kakak Jingran. Mengenai pertunangan kita, aku sudah membicarakannya denganmu. Kita, Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Aku berjanji padamu. Aku benar-benar tidak akan membiarkan pertunangan kita menghambat impianmu. pesta dansa akan segera dimulai. Semuanya harap masuk ke dalam secara berurutan. Kakak Jingran. Pestanya dimulai. Mari kita bicarakan urusan kita nanti. Kakak Jingran, ayo kita masuk juga. Kakak seperguruan. Bolehkah aku mengajakmu berdansa? Baiklah. Kakak Jingran. Lihatlah Junior Luming dan Lin Wan. Betapa hebatnya mereka berdansa. Mereka benar-benar pasangan yang serasi. Kakak Jingran, aku sudah tahu tentang Lin Wan yang memutuskan pertunangan denganmu. Karena dia sudah jatuh cinta pada orang lain. Mengapa kamu harus terus memikirkannya? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kakak Jingran, aku menyukaimu. Kita tumbuh besar bersama. Aku lebih cocok untuk menjadi istrimu daripada Lin Wan. Suya. Aku hanya menganggapmu sebagai saudara. Itu benar sebelumnya. Itu benar sekarang. Dan akan tetap benar di masa depan. Kakak Jingran mengapa? Apa kurangku dibanding Lin Wan? Akulah orang yang paling memahamimu. Justru karena kita tumbuh besar bersama. Aku lebih memahami karaktermu. Wan unik di hatiku. Jangan katakan hal seperti itu lagi. Kamu menari dengan sangat baik. Tentu saja. Demi melakukan tarian ini bersama kakak seperguruan, aku telah mengerahkan banyak upaya. Apakah Luming menyukaiku? Tapi mengenai kakak Jingran, Kakak seperguruan, lihat aku. Mulai sekarang, bisakah tahu hanya melihatku? Pria ini jelas tidak sederhana. Lin Wan, aku akan menghancurkanmu. Sepertinya Nona Sukita sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Lin Wan itu, pelacur murahan yang plan itu. Mengapa dia bisa mencuri cinta kakak Jingran? Mengapa? The film was translated and narrated by M Media. Sepertinya Nona Sukita yang sombong telah mengalami kegagalan besar dalam percintaan. Namun, kemarahan adalah emosi yang paling tidak berguna. Lihatlah ini, hewan-hewan yang menggemaskan. Saat ini mereka hanya tahu cara mengikuti dorongan yang paling primitif dan mendasar. Terkadang, manusia juga sama. Apa maksudmu? Maksud saya adalah, daripada mengamuk di sini dengan sia-sia, mengapa tidak mengambil inisiatif? Di sini saya memiliki cukup banyak hasil penelitian. Itu hanya tergantung pada apakah Anda berani menggunakannya.
Selama aku bisa menghancurkan Lin Wan, membuatnya kehilangan segalanya dan merusak reputasinya, dan membuatnya menghilang dari sisi kakak Jingran. Aku berani melakukan apapun. Ini adalah versi Gueyun yang telah ditingkatkan. Di dalamnya saya menambahkan sesuatu yang membuat orang tidak mampu berhenti menginginkannya. Cukup 2 tites. Tidak peduli siapapun itu, akan menjadi seperti tikus putih kecil ini. Benar-benar tenggelam dalam ekstasi. Tapi, jika Lin Wan diracuni oleh Guiyun, keluarga Lin akan mengetahuinya. Bukankah keluarga Lin akan tahu tentang kita yang menjual Guiyun? Siapa bilang aku menyuruh Lin Wan meminumnya? Lalu apa maksudmu? Saya menyarankan Anda menggunakan nama Lin Wan untuk membuat Lu Chengyan meminumnya. Buat Lu Chengyan meminumnya. Lu Chengyan, bukankah dia sedang menyelidiki Gueyun? Bayangkan Lu Chengyan, jika dia tahu bahwa dia secara pribadi dicekoki racun perangsang oleh gadis yang dia cintai. Dan obat ini persis sama dengan Gueyun. Hal yang menyebabkan hilangnya saudara perempuannya yang telah dia cari dengan putus asa. Bagaimana perasaannya? Rencana yang brilian. Buat dia percaya bahwa Lin Wan adalah dalang di balik segalanya. Seberapapun dalam cintanya pada Lin Wan, kebenciannya akan sama kuatnya. Kakak Jingran juga akan melihat dengan jelas sifat asli Lin Wan. 1 tindakan 2 keuntungan. Benar-benar layak menjadi Profesor Lin. Tapi, bagaimana jika Lu Chengyan tidak percaya bahwa Lin Wan yang memberikan obat itu? Tidak masalah jika dia tidak mempercayainya. Selama dia meminumnya, dia akan sepenuhnya berada dalam kendali kita. Jadi begitu rupanya. Baiklah, aku akan menyerahkan sisanya padamu, Norasu. Lu Chengyan, aku harap kamu akan menyukai hadiah yang aku siapkan untukmu. Bolehkah saya bertanya? Apakah Anda Tuan Luming? Ini diinstruksikan secara khusus oleh Nona Lin Wan untuk dikirimkan kepada Anda. Terima kasih. Sudah selesai. Ada yang salah dengan anggur ini. The film was translated and narrated by M Media. Permisi, apakah kamu melihat Lu Ming? Tidak. Lu Ming, apakah kamu baik-baik saja? Ada apa denganmu? Kakak seperguruan. Aku akan membantumu kembali ke kamarmu. Kamu pergi pelan saja. Lu Ming, ada apa denganmu? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku.
Apakah kamu gila? Guiyun, kamu telah diracuni oleh Guiyun. Kakak seperguruan. Aku mohon padamu. Bantu aku. Guiyun, kamu telah diracuni oleh Guiyun. Lin Wandia. Mengapa dia tahu tentang Guiyun? Mungkinkah semua ini bukan kebetulan? Bibar dia. Sengaja membiarkan Yulong pergi. Mungkinkah dia sudah mengetahui identitasku? Dia membiusku. Apakah itu untuk terus mengendalikanku? Untuk menghentikan aku menyelidiki masalah Kim Sui? Bos, saya menemukan sumber Guion. Itu adalah grup Lin. Tuan Gue, saya menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Tuan Gue, ada apa? Bukan apa-apa, lanjutkan percakapan kalian. Anda meminta saya untuk menyelidiki Lumin. Saya menemukan. Tebak siapa dia? Aku tidak sedang ingin bermain tebak-tebakan. Baiklah. Dia adalah tuan muda kedua dari grup Lo. Lu Chengyan. Tidak hanya itu. Pernahkah Anda mendengar tentang organisasi Lingdu? Organisasi terbesar. Didirikan olehnya. Sang legenda. Putra Mahkota. Putra Mahkota. Bagaimana bisa Wan Wan memancing roh jahat ini? Tuan Gu, Anda mau kemana? Tunggu aku. Kamu di sini. Wan Wan. Wajahmu terlihat tidak sehat. Aku baik-baik The saja. film was translated Ada and sesuatu yang narrated kurasa by perlu kamu Media. ketahui. Kakak Jingran, kamu pergi dulu. Adik kelasmu Lumin. Tidak sesederhana yang kamu kira. Dia sama sekali bukan hanya seorang mahasiswa biasa. Apa maksudmu dengan itu? Nama aslinya adalah Lu Chengyan. Dia adalah dari grup Lo, tuan muda kedua yang tidak pernah diungkapkan ke publik. Terlebih lagi, dia juga pendiri organisasi Lingyu dan sang pemimpin. Orang yang berdiri di puncak dunia bawah dan dikenal sebagai Godfather. Lingdu. Godfather. Lo Jingyan. Dia benar-benar tidak tahu. Wan Wan, aku tahu kamu menyukainya. Tapi dia terlalu berbahaya demi bisa mendekatimu. Dia bahkan berpura-pura menjadi mahasiswa biasa. Dia pasti punya motif tersembunyi. Lo Jingyan, aktingmu sungguh luar biasa. Kamu benar-benar menipuku. Aku juga konyol. Aku bahkan mengatakan ingin melindungimu, mengingat kekuatanmu. Bagaimana mungkin kamu membutuhkan perlindunganku? Tapi mengapa kamu berbohong padaku? Apa sebenarnya tujuanmu datang ke Eurasia? Wan Wan, kembalilah padaku. Aku berjanji pernikahan kita tidak akan menjadi belenggu bagimu. Apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Baiklah. Kakak Jingran, kamu tidak perlu melakukan ini. Aku tahu, kamu juga tidak menyukaiku. Wan Wan, aku sempat bingung sebelumnya. Aku selalu mengira aku tidak menyukaimu. Kau begitu mempesona. Kau tidak pernah membutuhkan perlindunganku. Hari-hari saat kau berada di sisiku dulu.
Sebenarnya aku sangat bahagia. Sampai akhirnya Lu Chengyan muncul. Baru aku akhirnya mengerti betapa pentingnya dirimu bagiku. Dan betapa aku takut kehilanganmu. Wan Wan, beri aku kesempatan lagi. Kakak Jingran. Jika Lu Ming tidak pernah muncul, mungkin aku akan sangat bahagia karena apa yang kamu katakan hari ini. Karena di masa lalu, aku benar-benar mendambakan kasih sayangmu. Tapi sekarang tiba-tiba aku menyadari bagaimana tepatnya mencintai seseorang. Itu adalah Lu Ming. Dia memberitahuku untuk mengejar apa yang benar-benar diinginkan hatiku. Dia juga segera menyadari kesedihanku dan mencoba segala cara yang mungkin untuk menghiburku. Oleh karena itu, apakah dia Lu Ming atau Lu Qingyan? Aku tidak bisa lagi mencintaimu. Aku minta maaf. Beri aku kesempatan lagi. Satu kali terakhir. Gawat, Yulong telah ditangkap. Lu Qingyan akan segera tahu bahwa kitalah yang berada di balik segalanya. Mengapa panik? Jangan lupa Qinzu masih ada di tanganku. Terlebih lagi Lu Chengyan telah diracuni oleh Guiyon. Begitu rasa ketagihan itu muncul, dia akan menjadi pria yang tidak berguna. Itu mungkin benar. Bagaimana jika Lu Qingyan memakai kekerasan? Jangan lupa, dia adalah seorang godfather orang-orang gemetar. Hanya dengan mendengar namanya saja, dia mengerahkan seluruh kekuatan lindung. Dibandingkan dengan itu, keponakanku sendiri sudah menyadari bahwa akulah yang meracuni Lu Chengyan. Aku menantikan reaksinya. Lihat, apakah dia benar-benar berkorban demi kebenaran. Apa yang berencana kamu lakukan? Bagaimana jika Lin Wan benar-benar memberitahu Lu Chengyan? Bukankah seluruh rencana kita akan terbongkar kalau begitu? Jangan lupa, aku adalah paman yang paling dikagumi Lin Wan. Sejak kecil, setiap kali ayahnya menindasnya, selalu aku pamannya yang membelanya. Bahkan jika dia tahu bahwa aku melakukan segalanya, itu hanya akan membuatnya merasa lebih buruk. Lihat. Aneh. Mengapa paman meracuni Lu Qingyan? Mungkinkah hilangnya kakak seperguruan Qinsu benar-benar berhubungan dengannya? Sudahlah, aku akan masuk dulu. Paman. Aneh. Paman biasanya ada di laboratorium. Kemana dia pergi hari ini? Kakak seperguruan Qinsu. Kakak seperguruan Qinsu. Cepat bangun. Lin Wan. Mengapa kau yang ada di sini? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Itu adalah pamanku. Dia membawamu ke sini. Mengapa? Apa yang dia lakukan padamu? Jangan khawatirkan aku. Cepat pergi. Dia orang gila. Lin Jun. Dia sama sekali bukan seperti yang kau bayangkan. Dia sebenarnya diam-diam mengembangkan obat terlarang yang bisa mengendalikan pikiran orang. Guiyun. Ya, namanya Guiyun. Awalnya aku berniat melaporkannya. Tapi dia menemukanku.
Pergilah cepat selagi tidak ada orang di sini. Cepat pergi. Kakak seperguruan Kim Sui, Lo Qingyan, telah mencarimu. Aku berjanji padanya, aku pasti akan menemukanmu. Aku akan membawamu pergi sekarang juga. Lo Qingyan. Apakah dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja, dia hanya sangat mengkhawatirkanmu. Aku menyeretnya ke dalam masalah ini. Pasti karena panggilan telepon yang kubuat kepadanya, yang menyeretnya masuk. Bukankah begitu? Awalnya aku ingin dia membantuku menyelidiki Guiyun. Tapi hasilnya adalah, saat kata-kata itu keluar dari mulutku, aku ditahan oleh orang-orang Lin Jun. Ini bukan salahmu. Ini semua salah pamanku. Lupakan saja, mari kita pergi dari sini dulu. Wan Wan, kamu mau kemana? Paman, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Mengapa Paman menangkap kakak seperguruan Kim Sui dan Guiyun? Mengapa kau melakukan hal seperti itu? Mengapa? Pertanyaan itu sebaiknya kamu tanyakan pada kakekmu. Mengapa dia menyerahkan grup Lin kepada ayahmu, si bodoh yang tidak kompeten itu, dan bukan kepadaku? Bakatku jelas jauh lebih unggul darinya. Karena masalah sepele seperti itu, kau mencelakai begitu banyak nyawa tak berdosa. Dapatkah darah mereka benar-benar memberimu ketenangan pikiran? Polos. Wan Wan, kau masih terlalu naif. Dunia ini pada hakikatnya diatur oleh hukum rimba. Segala sesuatu milik keluarga Lin seharusnya menjadi milikku. Orang tua itu buta. Dan ayahmu bahkan lebih tidak berguna lagi. Guiyun adalah kunciku menuju kekuasaan. Itu bisa membuat orang tunduk dan patuh. Kendalikan itu. Dan kendalikan ketakutan dan keinginan semua orang. Apa artinya keluarga Lin? Selama aku memiliki Guiyun, seluruh dunia akan menjadi milikku untuk diambil. Kau gila. Kakek pernah memberitahuku bahwa bakat paman sangatlah tinggi, tetapi kurang memiliki kasih sayang dan kebajikan yang besar. Perusahaan tidak boleh sekali-kali diserahkan kepada paman. Sekarang tampaknya, pria tua itu sepenuhnya benar. Aku akan mempublikasikan semua ini. Tunggu saja untuk menghadapi pengadilan hukum. Ayo pergi. Lin Wan. Kamu tidak benar-benar berpikir kamu masih bisa pergi dari sini hari ini kan? Kalau begitu mari kita lihat. Lin Wan. Apakah kamu pikir dengan membiarkanmu masuk dan melihat semua ini, kami tidak akan bersiap sama sekali? Betapa bodoh dan konyolnya. Bos Yulong sudah mengakui semuanya. Dia tahu, kita sudah tahu sekarang, bahwa Lin Xiyun adalah dalangnya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pergilah ke laboratorium dan selamatkan kakak Kim Sui. Dan kemudian meminta maaf kepada Lin Wan. Kakak kau sudah berubah. Kira-kira kau akan mengatakan sesuatu tentang membantai pangkalan pelatihan bakat tingkat tinggi Eurasia. Berhentilah membaca terlalu banyak novel. Beritahu semua saudara. Bersiaplah untuk bertindak. Ya, Target pangkalan pelatihan bakat tingkat tinggi Eurasia. Segera. The film was translated and narrated by M Media. jika kau ingin menyelamatkan mereka, datanglah ke pangkalan pelatihan bakat tingkat tinggi Eurasia. Kakak, apa yang terjadi? Rencana telah berubah. Beritahu semua saudara. Kepung pangkalan pelatihan bakat tingkat tinggi Eurasia untukku. Jangan biarkan satu lalat pun lolos. Juga, tanpa perintahku. Tidak ada yang diizinkan bertindak. Ya, Ayo pergi. Lin Xiyun. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Wan Wan.
Kudengar baru-baru ini kau dan Lu Chengyan mengalami sedikit kesalahpahaman. Lalu tidakkah kau ingin tahu apa yang akan dipilih Lu Chengyan sebentar lagi? Apakah dia akan memilihmu? Atau menyelamatkan kakak perempuan dari kekasih masa kecilnya? Lin Xiyun. Hentikan tipu muslihatmu. Tidak peduli siapa yang dia pilih. Kau tidak akan lolos. Benarkah begitu? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Lin Wan. Maafkan aku. Ini semua salahku. Kakak seperguruan jangan katakan itu. Lu Chengyan pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Naif, kau tidak benar-benar berpikir Lu Chengyan akan datang menyelamatkan kalian kan? Jangan lupa, dia diracuni oleh Gueyon. Saat ini dia sedang menahan rasa sakit tulang akibat Gueyon. Apa yang kau katakan, Lin Wan? Kamu mungkin tidak mengerti betapa menyakitkannya saat kecanduan Gueyon kambuh. Tidak berlebihan untuk mengatakan rasanya seperti 10.000 anak panah menusuk jantung. Lu Chengyan, bagaimana keadaanmu sekarang? Lin Xiyun. Lepaskan mereka. Lu Chengyan, mengapa kau ada di sini? Bukankah kecanduan racunmu kambuh? Lin Wan. Lin Wan masih menungguku. Ayo pergi. Mustahil, benar-benar mustahil. Tidak ada yang bisa menolak kecanduan Gueyon. Cukup omong kosongnya. Hari ini aku akan membuatmu membayar harganya. Seperti yang diharapkan dari sang Godfather, kau benar-benar luar biasa. Aku hanya tidak tahu siapa yang berencana kau pilih. Lu Chengyan, kakak seperguruan Qin Zui, dalam kondisi yang sangat buruk. Selamatkan dia terlebih dahulu. Lin Xiyun, apakah kau mencari mati? Jika aku mati biarlah, aku masih bisa menyeret mereka berdua sebagai jaminan. Aku akan memberimu 3 detik lagi untuk memilih. 3, 2. Aku memilih. Sekarang sudah tidak apa-apa. The film was translated Kakak bagaimana and tadi? narrated Apakah by kemampuan M menembakku Media. akurat? Sekarang sudah tidak apa-apa. Kirim mereka ke rumah sakit. Dimengerti. Bawa mereka pergi. Jangan biarkan mereka mati. Aku ingin mereka hidup untuk menghadapi pengadilan. Untuk menanggung konsekuensi yang pantas mereka terima. Ayo pergi. Apakah ini masih adik seperguruan kecilku yang lemah dan tidak berdaya? Lin Wan, mulai sekarang. Aku akan melindungimu. Dua tahun kemudian, Lin Wan dengan mengandalkan kontribusinya yang luar biasa di bidang penelitian farmasi, menjadi seorang peneliti R&D farmasi yang luar biasa, dipuji luas oleh banyak orang. Obat inovatif yang ia kembangkan dengan sepenuh hati, Poyun, berhasil mengobati pasien tak terhitung jumlahnya yang menderita. Akibat Gueyon, Qin Zui juga akhirnya pulih kesehatannya. Keadilan pada akhirnya akan mengusir kejahatan dan bersinar terang menembus awan.